Bismillahirrahmanirrahim. Salat 5 waktu, ya, ini adalah hukumnya fardu ain bagi setiap mukmin. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkannya di dalam Al-Qur'an, ya. Di dalam surat An-Nisa ayat 103 Allah berfirman, "Faqimus shalah innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta." Maka dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Ya, jadi Allah perintahkan agar kita mendirikan salat, dan Allah katakan bahwasanya salat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman, ya. Nah, salat itu sendiri Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tidak lain adalah untuk kepentingan kita sebenarnya, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita ini salat supaya kita ini menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan supaya dengan salat itu hati kita ini akan menjadi tenang, menjadi damai, ya, tentram, ya. Karena Allah sendiri mengatakan, ya, di dalam Al-Qur'an, "Aqimis sholata li dzikri." Dirikanlah salat untuk mengingat aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat ini adalah untuk mengingat Allah. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub." Ya, ketahuilah bahwa hanya dengan berzikir kepada Allah, ingat Allah, hati kita itu akan menjadi tenang. Ya, hati kita itu akan menjadi tentram, damai kalau kita salat. Kalau kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Maka jangan sampai salat ini menjadi beban bagi kita. Jadi kalau kita salat memenuhi panggilan Allah, itu yang gembira gitu, ya, yang senang sekali, ya. Kita sujud kepada Allah itu dengan perasaan yang gembira, dengan perasaan yang senang, ya. Karena Rasulullah SAW itu menjadikan salat ini adalah sebagai apa? Hiburan bagi beliau, ya. Ketika beliau susah, sedih, bingung, galau dan lain sebagainya, dengan salat itu beliau merasa senang. Kenapa? Di situ dia mengagungkan Allah, mensucikan Allah, memuji Allah, dan beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan-kebaikan, ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu di antara manfaatnya, ya, daripada kita melaksanakan salat 5 waktu itu. Kemudian Allah juga berfirman di dalam surah Al-Baqarah 238, "Hafizu 'alas sholawati was sholatil wusta." Peliharalah semua salat dan peliharalah salat wusta, ya. Salat wusta itu menurut para ulama adalah salat asar, ya, dan ini memiliki keutamaan. Kenapa? Karena pada saat salat asar itulah malaikat itu yang menjaga siang itu naik, ya, ke langit, yang menjaga malam itu turun. Itu shiftnya itu sholat subuh sama sholat asar, ya. Makanya dikatakan oleh Nabi, siapa yang menjaga sholat berdain, ya, sholat di 2 waktu yang dingin, yaitu sholat subuh dan sholat asar, maka dia akan masuk surga, ya, seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala di sini memerintahkan peliharalah semua salat, ya, dan peliharalah salat wusta itu, ya. Ini menunjukkan bahwa salat asar ini memiliki keutamaan, ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam itu dibangun di atas 5 rukun. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi bahwa tidak ada ilah, ya, selain Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, diibadahi dengan benar selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah. Wa iqamis shalah, mendirikan salat, wa itaiz zakah, membayar zakat,
wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan, dan haji ke Baitullah dan puasa di bulan Ramadan. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Jadi dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa Islam itu dibangun di atas 5 perkara, yaitu syahadat, persaksian, ya, dua persaksian di situ kan ya, syahadatut tauhid, asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi bahwa tidak ada ilah yang hak disembah selain Allah. Yang kedua adalah syahadatul rasul, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian wa iqamis shalah, yaitu mendirikan salat, ya. Jadi mendirikan salat, membayar zakatnya. Nabi ketika ditanya oleh malaikat Jibril suruh menerangkan tentang Islam, wahai Muhammad, terangkan kepadaku tentang Islam. Ya Nabi jawabannya ya 5 itu. Islam itu engkau bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan aku adalah utusan Allah. Mendirikan salat, menunaikan zakat, ya. Kemudian engkau puasa di bulan Ramadan dan haji ke Baitullah apabila mampu. Jadi sudah difahami kalau seorang itu dikatakan muslim, ini seorang yang berserah diri kepada Allah. Orang Islam itu adalah ya 5 itu tadi. Dia bersyahadat, kemudian dia mengerjakan sholat. Maka aneh kalau di zaman dulu ya, aneh kalau misalkan agamanya apa, Islam ya, sholat enggak, puasa enggak juga, bayar zakat juga enggak. Nah, terus gimana? Ya. Sedangkan Nabi mengatakan Islam itu dibangun di atas 5 perkara tadi itu, ya. Ya kecuali zakat sama puasa sama haji lah. Ini kan memang bagi yang mampu toh, bagi yang mampu, ya, bagi yang sudah hartanya ini mencapai nisab dan haul, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya 2,5%, ya. Haji juga begitu, ya, bagi yang mampu. Kalau tidak mampu ya enggak, ya. Tapi untuk bersyahadat, oke, bersyahadat sudah, sholat dan puasa, ya. Nah, seperti itu ya. Jadi ini juga merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga para ulama ini sampai keras sekali dalam masalah sholat ini, ya. Orang yang meninggalkan sholat itu dosanya lebih besar daripada orang yang melakukan dosa-dosa besar seperti minum khamr, berzina, berjudi dan lain sebagainya. Meninggalkan sholat itu lebih besar dosanya daripada mengerjakan dosa-dosa besar, ya. Maka orang yang meninggalkan sholat dia ini ya fasik, ya, dia mengerjakan dosa yang sangat besar, ya, seperti itu. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah, ya, disyariatkannya sholat ini, ya, di dalam syariat Islam sholat mengandung hikmah untuk membersihkan dan menyucikan jiwa, ya. Jadi orang itu akan bersih jiwanya, ya, itu kalau dia mengerjakan sholat, ya. Mempersiapkan dan menghantarkan seorang hamba untuk bermunajat kepada Allah Ta'ala di dunia dan berdekat-dekat dengannya di negeri akhirat nanti. Jadi di dunia ini kita punya kewajiban yang paling agung setelah kita mengesahkan Allah, menyatakan tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah, ya sholat ini. Dengan sholat ini Allah Subhanahu wa ta'ala akan membersihkan jiwa orang-orang yang mengerjakan sholat, akan mencegah dia ini dari perbuatan yang keji dan mungkar, ya. Begitu. Jadi hikmahnya pelakunya itu akan dihindarkan dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, ya. Allah berfirman, wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Orang kalau salatnya benar, ya, maka sholatnya itu mampu mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar, ya. Perbuatan keji itu perbuatan maksiat, ya, zina dan lain sebagainya, ya. Masuk juga perbuatan dosa, ya, begitu. Maka orang yang mengerjakan sholat dengan benar, dia akan terjaga dari perbuatan seperti misalkan dia menipu, ya, mencuri. Kemudian dia mengerjakan maksiat, ya, dia akan terjaga. Kenapa?
Ya, janji Allah tadi itu, dirikan sholat karena sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ya, loh Ustaz, tapi banyak itu orang sholat tapi masih melakukan ini dan itu. Jangan sholatnya yang disalahkan. Ya, janji Allah ini pasti benar. Ya, jadi kalau misalkan ada orang mengerjakan sholat tapi kok masih suka berbohong, suka menipu, suka ya mencuri timbangan, ya begitu ya, mengurangi maksudnya ya, bukan nyolong timbangan, mengurangi ya, takaran dan lain sebagainya, itu bukan sholatnya yang keliru, orang yang mengerjakan sholatnya keliru. Ya, karena ini jaminan ya dari Allah Subhanahu wa taala dan pasti benar ya, dirikan sholat karena sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau misalkan ada orang sholat kok pulangnya ijol sandal misalkan ya, tukar sepatu dan lain sebagainya, sholatnya masih tidak benar. Nah, apalagi yang sholat kemudian ngambil kotak infak lari, terekam CCTV dan kan banyak itu ya di media sosial, berarti tidak benar ya. Nah, ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, yakin 100% orang yang mendirikan sholat ya, dia akan tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Itu janji Allah. Kalau dia mengerjakan sholat memang benar dalam mengerjakan, dia jaga rukunnya, dia jaga syarat-syaratnya, dia jaga waktu-waktunya, tumakninahnya, sungguh-sungguh dia sholat. Orang kalau sholat benar itu tidak akan berani korupsi, tidak akan berani nyolong, tidak akan berani berdusta, ingkar janji, khianat, tidak berani. Kenapa? Dia sholat.